Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pemain-pemain unggulan di hari ketiga Singfield Cup tadi pagi memetik kemenangan semua kawan. Hanya satu partai yang berakhir remis antara Jeffrey Zeong versus Lenier Dominguez. Tak terkecuali Fabiano Caruana yang menang atas rekan senegara Darius Switch. Yang selama 3 hari ini kawan, Darius ini gamenya selalu kalah terus. Sore ini kawan, kita akan ulas game yang cukup menarik. Jika tadi pagi kita melihat permainan kuda-kudanya Wesley So, kali ini akan kita lihat permainan serangan badai pion yang dibuat oleh Fabiano Caruana melawan rekan senegaranya ini, Darius Switch. Dan kita langsung saja ke atas permainan kawan. Tak perlu lagi kita ulas profil kedua pemain. Dan di sini Fabi pegang putih mengawali permainan dengan pion E4. Dibalas dengan Darius permainan Sicilia, pion C5, kuda putih F3, kuda hitam C6, gajah putih B5. Ini adalah variasi Netsmedinov attack atau Rossolimo attack. Pion E6 lanjut Darius. Di sini Caruana rokade di langkah keempatnya dan Darius melanjutkan langkah pengembangan kuda G ke E7. Sekarang Fabiano memainkan pion D4, membuat permainan terbuka di lajur pusat. Pion C pukul pion D4. Dipukul balik menggunakan kuda dan memberikan tekanan bagi kuda hitam di C6. Di sini menteri hitam bergerak ke B6, berbalik memberikan tekanan bagi kuda putih di D4. Fabiano Caruana menukarkan kudanya, pukul kuda hitam di C6 dan dipukul balik menggunakan pion B. Bila pada posisi ini kawan menteri hitam lebih memilih gajah putih, selanjutnya kuda putih akan mundur kembali ke D4 mengancam menteri. Dan di sini hitam mempunyai banyak pilihan untuk memindahkan menterinya. Tapi jika memilih mundur ke petak B6 kembali, gajah putih akan bergerak ke E3 menawarkan pion secara gratis di petak B2. Jika dipukul oleh menteri hitam, selanjutnya putih mungkin akan mengorbankan kembali kudanya. Jika diambil oleh menteri hitam, kuda putih akan lompat ke B5 menyerang menteri dan mungkin nanti akan memberikan serangan di petak C7 dengan skak garbuan kepada benteng hitam. Dan bila hitam atau menteri hitam bergeser ke A5 mempertahankan petak C7-nya, maka kuda putih akan ke D6 skak. Raja pun bergeser dan kembali kena skak dengan pukul pion F7 menggarpu benteng, dan benteng hitam akan tewas. Dan jalur-jalur pengembangan para perwira yang lain kawan terbuka bagi putih di langkah-langkah berikutnya. Nanti putih akan menang tempo untuk melanjutkan serangannya. Itulah sedikit variasi yang bisa terjadi kawan. Bila pada posisi ini tadi, menteri hitam lebih memilih pukul gajah putih. Tapi di permainan ini, Darius memilih pion B pukul kuda dan gajah ditarik mundur ke E2. Darius melanjutkan langkah kuda G6. Fabiano Caruana memainkan pion C4. Gajah hitam berkembang ke E7 persiapan rokade. Dan Caruana melanjutkan pengembangan kuda C3. Hitam rokade dan benteng putih digeser ke B1. Ada 3 game sebelumnya kawan yang memainkan variasi langkah-langkah seperti ini sebelumnya sampai langkah ke-11. Dimana hitam di langkah berikutnya ada yang memainkan menterinya ke petak C7, ada yang memainkan pion E5. Tapi di game ini Darius memilih variasi yang lain dengan langkah pion C5 dan kita temui variasi atau permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Caruana membalas dengan langkah gajah E3, memberikan pressure bagi pion C5, menteri hitam bergerak ke C7, dan pion F4 lanjut Caruana. Dibalas oleh Darius dengan langkah pengembangan gajah B7, Caruana memainkan pion G3, selain untuk memperkuat bangunan pionnya kawan, juga untuk mengontrol petak H4 agar kuda hitam tidak menempati petak ini, dan dibalas Darius menggeser benteng F ke E8. Sekarang pion H4 lanjut Caruana. Mungkin berencana untuk membentuk serangan badai pion di sayap raja ini. Di langkah berikutnya mungkin pion ini didorong kembali kawan, diikuti dengan pion-pion yang lain di langkah-langkah berikutnya. Darius meresponnya dengan langkah kuda mundur ke F8. Sekarang gajah petak terang ke F3. Pion D6, menteri putih ke D2, dan pion A6 lanjut Darius. Untuk memberikan kontrol pada petak B5 agar kuda ini tidak bermanuver ke petak ini, sekarang Caruana memainkan pion B3.
untuk memperkuat bangunan pionnya. Ini untuk mencegah pergerakan beteng hitam kawan yang bisa mengancam pion B2-nya nanti, sehingga betengnya nanti bisa bergerak ke arah pusat ataupun ke sayap raja. Darius menggeser beteng A bergeser ke D8 menempati lajur pusat. Menteri putih bergeser ke F2 dan kuda hitam bermanuver ke D7. Sekarang Caruana memainkan beteng B digeser ke D1 untuk mengimbangi permainan petak pusat nanti jika pion hitam ini didorong maju ke depan. Darius melanjutkan langkahnya memainkan gajah ke F6 mengincar kuda di petak C3, kuda mundur ke E2 dan kuda hitam bermanuver ke B6, memberikan kontrol lebih bagi petak D5. Persiapan pionnya untuk bertarung di peta ini dibalas Caruana dengan pion G4. Lihatlah kawan bagaimana struktur bangunan putih di sayap raja ini. 4 pion berbaris di baris keempat kawan, didukung para perwiranya di belakangnya. Sungguh ini sebuah bangunan yang cukup solid untuk melindungi rajanya, ataupun pion-pion ini siap untuk didorong maju ke depan untuk melancarkan serangan badai pion di langkah berikutnya. Darius melanjutkan dengan mendorong pion D5 kawan, ingin membuka lajur pusat. Tantangan ditolak, Caruana memainkan pion G5 mengancam gajah. Gajah mundur ke E7, sekarang pion F5 dibalas Darius pion E pukul pion F5. Caruana tidak pukul pion F, dia memainkan gajahnya ke F4 menyerang menteri. Ditutup oleh gajah di D6, terjadi pertukaran gajah petak gelap, dipukul balik oleh menteri hitam. Sekarang pion E pukul pion D5, menjaga diagonal petak terang ini tetap tertutup agar gajah hitam ini tidak aktif di diagonal panjang ini. Karena terlihat kawan, posisi raja putih ini sudah sangat terekspos, semua pionnya sudah didorong ke depan tadi, jadi Caruana sebisa mungkin untuk menutup diagonal petak terang ini. Darius melanjutkan langkah manuver kuda ke D7, gajah putih ke G2 untuk membuka akses bagi menterinya untuk mengincar pion di peta F5 ini kawan. Sekarang gajah hitam bergerak ke C8. Untuk sementara menteri putih tidak akan berani pukul pion ini kawan, karena posisi kudanya dalam ancaman beteng hitam. Di sini Fabiano Caruana memindahkan kudanya ke peta F4, dibalas Darius langkah kuda E5. Selain untuk membuka akses bagi gajah melindungi pionnya, kuda ini mungkin akan menempati peta G4 nanti. Caruana di sini mencoba menahan tensi permainan di sayap raja. Dia bermain di sayap menteri dengan pion B4, mengorbankan pionnya. Pengorbanan diterima pion C pukul pion B4. Caruana mendorong pion C5 mengancam menteri. Menteri mundur ke B8 dan beteng F digeser ke E1, memberikan pressure bagi kuda di peta E5 ini. Sementara kuda hitam ini cukup aman kawan karena di backing oleh kedua perwiranya. Di sini Darius memainkan pion B3. Pion A pukul pion B3, Darius tidak pukul balik pion putih ini. Dia memainkan menterinya ke peta B4. Mungkin maksud dari memainkan menteri ke peta B4 ini kawan, di langkah berikutnya kuda akan lompat ke peta G4 untuk menyerang menteri putih. Jika nanti beteng putih pukul beteng hitam dengan tempo skak setelah dipukul balik oleh beteng hitam, setelah nanti menteri putih ini pindah setelah mendapatkan ancaman dari kuda hitam ini kawan, beteng hitam akan naik ke peta E3 nanti. Mungkin kembali akan mengancam menteri putih jika menteri bergerak ke peta terang. Dan hitam pun akan mendapatkan kuda yang ada di peta F4. Mungkin maksudnya Darius seperti itu, tapi di sini Fabiano Caruana meresponnya dengan langkah beteng naik ke E2. Sekarang Darius melancarkan rencananya dengan kuda ke G4 menyerang menteri. Fabiano Caruana menawarkan pertukaran menteri di peta D4 untuk melindungi kudanya dari ancaman menteri hitam di langkah berikutnya. Tawaran ditolak, barulah sekarang Darius pukul pion di P3 dan Caruana melangkahkan kudanya ke H5 memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion G7. Diantisipasi dengan pion F6. Sekarang Caruana menukarkan betengnya pukul beteng di E8 skak, dipukul balik oleh beteng hitam, dan pion G pukul pion F6 dipukul balik oleh pion G. Selanjutnya pion D6 lanjut Caruana, persiapan menggarpu gajah serta beteng hitam, dan juga mengosongkan petak bagi gajahnya untuk melakukan skak garbuan bagi menteri hitam ini kawan.
Diantisipasi dengan langkah gajah bergerak ke E6. Caruana mendorong pion D7 mengancam beteng. Beteng bergerak ke D8 menghentikan laju pion. Dan pion C6 berencana untuk mendorong kembali untuk mengancam beteng kawan. Di sini dicegah oleh Menteri Hitam di C2. Caruana menggeser betengnya ke E1 menyerang gajah. Jika gajah ini pindah kawan atau menghindar, beteng putih akan melakukan skak dan mendapatkan beteng hitam, atau paling tidak nanti pionnya akan promosi menteri. Gajah di backup oleh raja di F7. Sekarang kuda bermanuver ke F4 memberikan pressure lebih bagi gajah. Gajah menghindar ke peta B3. Sekarang beteng bergerak ke peta E8 sudah tidak berlaku lagi kawan karena rajanya sudah pindah. Di sini Caruana memainkan pion C7 mengorbankan pionnya dipukul oleh Menteri Hitam. Dan barulah sekarang gajah ke D5 skak. Dipukul oleh gajah hitam, dipukul balik oleh Menteri Putih kembali skak. Sekarang posisi Raja Hitam sudah sangat tersudut kawan. Kira-kira petak mana yang lebih baik ditempati oleh Raja Hitam di langkah berikutnya kawan? Jika Raja bergeser ke peta G7, 4 langkah lagi akan kena skakmat. Jika bergeser ke peta F8, 7 langkah lagi akan kena skakmat. Di sini Darius melangkahkan rajanya ke G7. Dibalas Caruana dengan langkah kuda ke E6 skak menggarpu menteri. Di sini di langkah ke-47 Darius switch menyerah. Sebetulnya langkah terbaik adalah beteng bergerak ke peta E7 kawan. Ini adalah langkah terbaik. 4 langkah lagi mati. Jika raja bergeser ke peta H6, beteng bisa dikorbankan skak. Mau tidak mau harus dipukul oleh raja hitam dan menteri ke F7 skak. Raja ke H8 ditutup dengan langkah kuda G6 skak mat. Tapi sepertinya Caruana tidak ingin rajanya mati terlalu cepat kawan. Pada posisi seperti ini, Caruana memutuskan memainkan kuda ke E6 skak menggarpu menteri hitam. Dan Darius pun menyerah di langkah ke-47. Itulah kawan permainan yang cukup menarik, yang cukup tajam dimainkan oleh Fabiano Caruana. Membuat serangan badai pion di sayap raja dengan mendorong hampir semua pionnya hingga rajanya pun terekspos. Tapi dengan tereksposnya rajanya tadi, Darius pun tidak sempat melakukan skak terhadap Raja Putih. Yang akhirnya Darius pun pontang-panting menyelamatkan rajanya sampai langkah ke-47 ini. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.